Ah Jati, eta mobil Aa. Tanya Deva ketika di depan rumahnya ada mobil yang sudah jelas mobil mahal. Bukan, Aa cuma pinjam, abis kasihan teh Kara, kalau diantar pakai motor susah. Kara mendengar jawaban Jati hanya memuji dalam hatinya, yang mana itu tandanya Jati tidak sombong dan gila pujian. Bahkan dia bilang pinjam. Nih, buat Abah, Deva sama Diki, tadi Jati belikan. Kara mengulurkan pecel ayam, dan martabak yang sengaja dibelikan oleh Jati untuk anggota keluarga Kara. Alhamdulillah, terima kasih A. Deva antusias menerima makanan yang dibelikan untuk keluarganya. Abah kemana de? Tanya Jati yang tumben di rumah tidak ada abahnya. Tadi ke masjid, tapi belum pulang paling lagi ngobrol dengan tetangga. Deva dan Diki pun langsung menikmati makanan yang Jati bawa dengan lahap. Jati mau langsung pulangkan. Maaf kalau kesannya Kara ngusir Jati, tapi jujur deh nggak enak banget sama tetangga tiba-tiba ada yang main ke rumah bawa mobil. Di sini masih jarang yang punya mobil jadi nggak enak kalau nanti bakal jadi omongan mereka. Dengan suara lirih Kara menyampaikan apa yang dia takutkan. Bahkan sejak tadi kedua matanya memindahi dengan awas takut ada tetangga yang kepo. Meskipun tanpa bisa dihindari pasti banyak tetangganya yang pada kepo. Ya udah, kalau gitu nanti salam saja untuk Abah ya. Ingat jangan sampai nyerah, kita berjuang bersama, bisik Jati sebelum ia beranjak berdiri dan pamitan dengan calon adik iparnya. Iya, kalau gitu Jati hati-hati ya. Nanti kalau sudah sampai rumah kasih kabar. Jati pun hanya memberikan senyum terbaiknya. Dan ia langsung kembali pulang, sesuai dengan yang dikatakan oleh Iren, Jati pun memilih langsung pulang ke rumah orang tuanya. Meskipun Jati kangen dengan teman-teman satu tongkrongannya, tetapi demi perjuangannya 1 tahun ini, Jati pun harus bisa bersikap baik dan mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk menikah. Tadi Jati yang bawa mobil Ra. Tanya Abah yang baru datang dari masjid dan Jati baru saja pergi bahkan belum jauh. Abah, kaget ih. Kara mengelus dadanya yang terkejut karena abahnya yang datang tiba-tiba. Padahal mah bukan abahnya yang datang tiba-tiba tetapi Kara yang terlalu bahagia sampai tidak sadar abahnya sudah ada di belakangnya cukup lama. Ngelamun bae sih, Abah memilih duduk di bale. Gimana tadi orang tua Jati? Abah lihat kalau dari penampilan, dan kendaraan kayaknya Jati anak orang kaya Ra, apa mereka tidak keberatan dapat calon mantu dari keluarga sederhana? Tanya Abah dengan suara lirih dan pandangannya lurus menatap langit yang banyak ditaburi bintang. Kara pun langsung menghirup nafas dalam, ketika mendengar pertanyaan dari abahnya. Wanita berhijab itu pun memilih duduk tidak jauh dari Abah. Dalam hati Kara ia ingin sekali berkata jujur dengan hubungannya dan juga sikap orang tua Jati, tetapi Kara tahu ia tidak bisa terus terang dengan abahnya yang dengan kata lain ia akan membuat papahnya berkecil hati karena dari segi materi tidak seberuntung orang lain. Iya bah, Jati anak orang kaya rumahnya aja gedong, tingkat 3. Tapi nggak membedakan Tia, dan masalah nikah orang tua Jati pengin 1 tahun ini Jati fokus kerja dan mengumpulkan uang agar bisa nikahi Kara sudah punya tabungan sendiri, dan Kara sih tidak keberatan dengan usul mereka. Soalnya Kara juga pengin matangin diri juga. Kara berbicara dengan menunduk, tidak berani wanita itu berkata jujur dengan apa yang terjadi dalam pertemuannya kali ini. Alhamdulillah kalau gitu, Abah senang dengarnya. Abah takut kalau nanti keluarga Jati akan merendahkan kita yang tidak terlahir dari orang yang kaya raya itu. Kara hanya mengulas senyum masam mendengar ucapan abahnya. Karena dari pandangan Kara papahnya Jati memang tidak suka dengan dirinya. Yah, bisa dibilang karena ia tidak kaya, hari terus berganti pasca ketemuan Jati dan Kara malam itu. Dan kini tanpa terasa hubungan mereka berdua sudah terjalin selama 10 bulan, hubungan Kara dan Jati pun bisa dibilang baik. Meskipun Jati yang sibuk bekerja, sehingga Jati pun jarang mengunjungi rumah Kara lagi, selama 10 bulan ini Jati hanya ketemu selama 2 kali. Itu semua memang kesepakatan Kara dan juga Jati. Bukan hanya pekerjaannya yang sepertinya sukses, tetapi juga agama Jati jauh lebih baik, hafalan sholat dan juga sholat wajib tidak pernah tertinggal lagi. Kara yang melihat perubahan calon suaminya pun semakin bangga dan jatuh cinta. Pah, ini sudah 10 bulan Jati membuktikan keseriusannya dalam bekerja membantu perusahaan kita, dan kerjaan Jati pun bisa dibilang sangat baik. Anak kita itu tidak pernah main-main dalam berucap buktinya kali ini dia sudah membuktikan kerja kerasnya.
Dan papa bisa lihat sendiri kan Jati meskipun tidak lulus sekolah menengah atas, tetapi dia tetap tanggung jawab, ucap Iren di saat mereka baru selesai makan malam. Papa sudah bilang pada Kara agar jauhi Jati, papa tidak akan merestu kalau Kara dan Jati menikah, mereka masih sangat kecil, balas Tommy dengan nada yang santai. Tapi kalau nanti Jati tahu bagaimana, kalau ternyata kita hanya berbohong. Iren tidak setuju dengan ide suaminya itu, tetapi dia juga masih ragu menikahkan anaknya yang baru berusia 20 tahun. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Papa sudah tahu siapa Kara, rumah dan juga orang tuanya. Papa bisa gunakan anak itu untuk menekan Jati agar tetap patuh dan ikut dengan kemauan kita. Sedangkan Jati yang berdiri dari balik skat pembatas ruangan sangat jelas mendengar percakapan papa dan mamahnya. Tangan Jati mengepal, dadanya bergemuruh hebat. Ia tidak menyangka kalau papahnya akan sejahat itu. Bahkan ia tidak menyangka kalau mamahnya juga mendukung rencana sang papa. Bukannya sang mama sangat hangat saat Kara datang ke rumah, tetapi ia tidak menyangka sikap baik pada Kara hanya sebatas basa-basi semata. Pantas saja beberapa hari ini Kara menghindar kalau diajak telepon, Diwa pun nggak balas. Ini toh alasannya, kenapa papa dan mamah jahat sekali. Kenapa kalian selalu mengatur anaknya, apa kalian tidak mau lihat anaknya bahagia? Jati langsung meluapkan rasa kecewanya dihadapkan kedua orang tuanya, sorot mata dan suara yang bergetar menandakan bahwa ia sangat marah dan kecewa berat. Papa gak akan melarang kalau umur kamu sudah matang, dan lagi pilih calon istri dari keluarga sederajat bukan anak orang miskin seperti wanita itu. Berapa banyak uang yang kamu berikan buat dia? Tommy tidak kalah tinggi suaranya dari Jati. Jadi ini karena Kara miskin. Apa papa tidak lihat dia wanita yang baik, sabar, agamanya juga taat, soal kaya atau miskin hanya sebuah status, kaya juga bisa saja jadi miskin, bukannya harta hanya titipan Tuhan, lalu kenapa harus jadi pembeda? Mati pun tidak akan bawa harta. Dan kalau papa bilang Jati memberikan uang pada Kara, papa bisa lihat mutasi rekening Jati. Apa pernah Jati kirim Kara uang? Tidak pah, mereka tahu batasnya. Mereka bukan orang matre. Ruang yang luas seketika jadi rame. Bahkan Noah dan Nara pun melihat pertengkaran Jati dan kedua orang tuanya. Terserah, yang penting papa tidak akan pernah setuju menikahkan kamu dengan wanita itu. Kamu cari wanita lain saja yang sederajat dengan kita. Piar, Jati membanting vas bunga dan pergi menenangkan diri. Jati, kamu mau kemana bang? Iren yang melihat Jati sangat marah pun coba mengejarnya, tapi sayang Jati sudah pergi dengan menaiki motor sportnya. Markas Dekalongs menjadi tempat untuk menenangkan diri. Wei bos, kemana aja? Teman-teman satu geng senang Jati datang. Ada balapan gak malam ini? Tanya Jati dengan mata merah. Tangannya langsung mengambil sebatang rokok. Ada, kenapa tumben lu balik ngetrek, udah gak kerja bareng bokap? Tanya Padi dengan tatapan yang heran dengan gelagat Jati. Lu ada masalah dengan keluarga? Gue pengin mati. Jat, lu apa-apaan sih, kayak anak kecil aja ngomongnya. Dewa langsung menyela omongan Jati. Gue ambil balapan, berapapun taruhannya gue ambil.